Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi dan salam damai Kristus untuk kita semua. Kisah kebangkitan dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9 yang baru saja kita dengar merupakan puncak iman kita sebagai orang Katolik yang menandai penuntasan keselamatan yang dijanjikan Allah. Peristiwa ini dimulai pada pagi hari pertama minggu itu, saat Maria Magdalena datang ke makam Yesus. Hal ini melambangkan transisi dari malam kematian menuju pagi kebangkitan. Makam kosong bukan sekadar sebuah tempat, melainkan titik awal bagi para murid Kristus untuk memahami bahwa Kristus sungguh telah menang atas maut. Reaksi awal Maria ketika melihat batu telah diambil dari makam adalah pesimisme. Ia menyimpulkan bahwa tubuh Tuhan telah dicuri oleh orang lain. Hal ini kemudian mendorong Petrus dan Yohanes yang seringkali diidentifikasi sebagai murid yang dikasihi itu untuk pergi juga ke makam dengan berlari. Di makam, Petrus melihat pemandangan yang sangat teratur. Kain kafan dan kain peluh terlipat rapi di tempatnya tersendiri. Ketidakteraturan biasanya menandakan pencurian atau perampokan. Namun, kerapian kain-kain ini menjadi bukti bahwa ini bukanlah tindakan manusia, melainkan perbuatan yang ilahi. Akhirnya, murid yang lain itu juga masuk, dan ia melihat lalu percaya. Ibu bapa, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, makam kosong seringkali mencerminkan situasi batin kita yang sedang krisis, carut-marut, dan merasa seakan ditinggalkan. Para murid pada awalnya mengalami kegalauan karena kematian sang guru. Namun makam yang kosong tersebut sebenarnya telah diisi oleh Kristus yang bangkit, yang telah hidup. Bagi kita sebagai pengikut Kristus, kebangkitan Kristus itu mengubah orientasi hidup kita. Dari hukum Sabat lama menuju hari Tuhan yang baru, di mana kita beristirahat dalam Roh yang memberikan kehidupan. Figur murid yang lain, yaitu Yohanes, menantang kita untuk memiliki kejernihan visi iman yang lahir dari kasih. Iman
memang bukanlah bukti ilmiah yang bisa diukur, melainkan hadiah bebas, anugerah cuma-cuma dari Allah yang kita terima untuk memahami kehadirannya di tengah kegelapan dunia. Melalui peristiwa ini, kita diajak untuk melihat melampaui apa yang kasat mata. Melihat kain kafan yang kosong bukan sebagai tanda kehilangan. Melihat kain kafan yang kosong bukan sebagai akhir dari harapan kita, melainkan sebagai tanda kemenangan Raja pemenang atas dosa dan kelemahan kita. Lalu pesan praktis apa yang dapat kita petik dari peristiwa kebangkitan Kristus ini? Yang pertama, kita perlu mendobrak keraguan-raguan kita. Seperti murid yang lain yang berani masuk ke dalam makam dan percaya, kita pun dipanggil untuk mendobrak keraguan-raguan iman kita, keraguan-raguan batin kita, dan percaya pada janji Allah, meskipun seringkali situasi hidup tampak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, kita perlu mengisi kekosongan hidup kita dengan harapan. Ketika kita merasa putus asa dan merasa tidak mampu lagi untuk berlangkah, tetaplah untuk berharap. Di tengah situasi kekosongan pikiran atau ketidakberdayaan, biarlah Kristus yang bangkit mengisi hati kita dengan harapan dan cinta yang lebih besar. Yang berikut, kita perlu menjadi pembawa kehidupan baru. Kita diutus untuk membawa hidup baru ke dalam situasi-situasi kematian di sekitar kita, seperti keputusasaan, kebencian, ketidakadilan, sebagai bukti nyata bahwa kita adalah saksi kebangkitan Kristus. Berkat kebangkitan Kristus, kita pun dimampukan untuk terus melangkah maju dengan penuh kepercayaan dalam perjuangan hidup sehari-hari, karena kita tahu bahwa Kristus senantiasa menyertai kita. Selamat Paskah untuk kita sekalian, dan semoga Tuhan membantu kita dalam melakukan banyak hal-hal baik yang Tuhan percayakan dan Tuhan tuntut dari kita.